Rahayu, Rahayu, Sagung, Zalmadi, Zalmadi, Zalmadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro Sabu Internos bagian ke-33. Melihat panji-panji itu, segera Maisa Jenar dapat menebak bahwa panji-panji itu adalah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh gerombolan Simarodra. Tetapi, apakah kepentingannya panji-panji itu dipasang di tempat ini? Itulah yang menjadi pertanyaan, apalagi di daerah Pangrantunan. Menurut keterangan gurunya, Pangrantunan pernah menjadi pusat percaturan para tokoh sakti. Sebab di daerah ini beberapa puluh tahun yang lalu pernah diadakan semacam pertempuran dari beberapa tokoh sakti yang saat ini pada umumnya sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Di antara beberapa tokoh yang pernah mengadakan pertemuan itu adalah almarhum Ujung Kulon, Pasing Singan, Titis Anganten, serta Ki Ageng Pandan Alas. Adapun yang pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu adalah Ki Ageng Soradipayana, yang pada saat itu menjadi kepala daerah Perdikan Pangrantunan. Sekarang di bekas daerah terkenal itu berkibar panji-panji sebuah gerombolan dari golongan hitam. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tidak adakah seorang pun murid Ki Ageng Soradipayana yang dapat mempertahankan kebesaran namanya? Ataukah memang Ki Ageng Soradipayana tidak mengambil seorang murid pun? Atau barangkali gerombolan Simarodra ini sudah merasa demikian kuatnya sehingga berani meremehkan kebesaran Ki Ageng Soradipayana? Hal itu hanyalah mungkin apabila gerombolan Simarodra ini seperti gerombolan Lawo Ijo yang didalangi oleh salah seorang dari tokoh-tokoh golongan hitam. Tetapi kemungkinan ini adalah tipis sekali. Keberadaan Pasing Singan dalam kalangan hitam tetap cukup mengejutkan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas sendiri perlu membayanginya untuk membuktikan kebenarannya. Apabila tokoh-tokoh lain yang tidak seaneh Pasing Singan pastilah akan semakin menggemparkan. Karena hal-hal yang mencurigakan itu, maka Maisa Jenar harus berhati-hati untuk tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya serta tugasnya. Dengan penuh kewaspadaan, ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati desa yang berada di hadapannya, yang menurut ingatannya adalah desa Pangrantunan. Dahulu, saat Maisa Jenar belum lama berguru, pernah diajak gurunya bersama dengan Kebu Kenongo menjelajahi hampir seluruh pulau Jawa bagian tengah. Dan pada suatu kali, ia pernah diajak pula mampir ke Pangrantunan. Sayang, pada saat itu, Ki Ageng Soradipayana sedang tidak di rumah, sehingga mereka tidak dapat bertemu. Meskipun demikian, oleh gurunya, banyak yang diceritakan tentang orang ini, tentang keistimewaan-keistimewaannya, serta tentang budinya yang luhur. Ketika Maisa Jenar telah mendekati desa itu, maka kesan pertama-tama didapatnya adalah daerah ini telah mengalami banyak kemunduran. Dinding-dinding desa sudah tidak serapi beberapa tahun yang lalu. Saluran-saluran air juga telah tidak teratur. Bahkan banyak parit yang kering. Maka semakin nyatalah bagi Maisa Jenar bahwa sepeninggalan Ki Ageng Soradipayana tak ada orang lain, baik keturunannya maupun muridnya, yang dapat melanjutkan memelihara kebesaran nama daerah ini. Rupanya Ki Ageng Soradipayana setelah memutuskan menarik diri dari pergaulan sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada daerahnya. Maka ketika Maisa Jenar melihat seorang petani tua sedang menyangkul tanah yang tampaknya keras dan tandus, ia memerlukan mendekatinya. Barangkali darinya dapat didengar cerita tentang sebab-sebab kemunduran daerah ini
serta yang penting panji-panji yang dipancangkan oleh si Marodra itu. Melihat orang asing mendatanginya, maka petani tua itu pun berhenti mencakul, serta mengawasi Maisa Jenar dengan seksama. Meskipun pandangan matanya tidak memancarkan kecurigaan, tetapi jelas mengandung pertanyaan-pertanyaan. Setelah hampir di hadapan orang itu, segera Maisa Jenar membungkuk hormat. Orang itu ternyata juga orang yang ramah dan sopan. Karena itu, sambil tertawa, ia pun membungkuk hormat. Malahan sebelum Maisa Jenar bertanya, ia sudah mendahulunya. "Selamat datang di daerah ini, anak mas. Rupa-rupanya anak mas memerlukan pertolonganku." Mendapat sambutan yang demikian ramahnya, serta tak diduga-duga, Maisa Jenar terperanjat. Maka cepat-cepat dijawabnya. "Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu pekerjaan Bapak." Tidak, sama sekali tidak. Apakah yang dapat aku kerjakan untuk anak mas?" Sahut orang itu. "Aku ingin mendapat beberapa keterangan mengenai daerah ini," jawab Maisa Jenar. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Cangkulnya lalu diletakkan. Katanya kemudian, "Baiklah anak mas, kalau saja aku mengetahui, pastilah aku akan menjawabnya. Banyakkah keterangan-keterangan yang anak mas perlukan?" "Tidak Bapak, hanya sekedar sebagai petunjuk jalan," jawab Maisa Jenar. "Keterangan mengenai apakah itu?" tanya orang tua itu. "Bapak," sambung Maisa Jenar, "apakah Bapak mengetahui mengenai panji-panji yang terpancang di tepi desa itu?" Mendengar pertanyaan Maisa Jenar itu, tiba-tiba wajahnya berubah. Tampaklah kecemasan membayang di wajahnya. "Keterangan mengenai bendera itu agak panjang anak mas. Kalau anak mas sudi, marilah mampir ke pondokku sebentar. Barangkali aku dapat menyuguhkan sesuatu, walaupun hanya air kelapa, sebagai penawar haus, serta barangkali sedikit keterangan mengenai panji-panji merah itu." Maisa Jenar sulit untuk menolak ajakan orang tua yang nampaknya sangat terbuka hatinya. Ditambah lagi dengan keinginannya mendengar keterangan-keterangan tentang panji-panji yang bergambar harimau itu. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan ucapan terima kasih ia menerima ajakannya. Ternyata rumah orang tua itu tidaklah begitu jauh, hanya berjarak beberapa tonggak saja dari sawahnya yang tampaknya tidak begitu subur. Rumahnya tidak lebih dari sebuah gubuk yang sudah agak miring, meskipun tampaknya masih agak baru, serta beratapkan daun ilalang. Dengan ramah pula dipersilahkan Maisa Jenar masuk serta duduk di atas balai-balai bambu satu-satunya. Di samping sebuah pagar dan telundak tempat lampu. "Duduklah anak mas. Aku ambilkan untuk anak mas buah kelapa muda." "Terima kasih Bapak, aku senang sekali mendapat sebuah kelapa muda. Tetapi biarlah aku sendiri memanjatnya." "Apakah Bapak yang sudah setua ini masih dapat memanjat pohon kelapa?" jawab Maisa Jenar. Orang itu tersenyum, lalu menjawabnya, "Meskipun aku sudah tua, tetapi karena tak ada orang lain di dalam rumah ini, jadi aku masih harus mengerjakan apa-apa sendiri, juga memanjat kelapa. Malahan tidak saja mengambil buahnya, bahkan aku juga deres beberapa pohon." "Bapak masih deres juga?" tanya Maisa Jenar keheranan. Orang tua itu mengangguk, dan karena itu Maisa Jenar terpaksa percaya bahwa orang itu masih mampu memanjat pohon kelapa. Karena itu ia tidak lagi mencoba menghalanginya. Sejenak kemudian orang tua itu sudah kembali masuk rumahnya dengan membawa 2 buah kelapa muda yang sudah diparas serta dilubangi, langsung disuguhkan kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar yang baru saja berjalan di bawah terik matahari menerima kelapa muda itu dengan gembira serta berterima kasih, sehingga dengan sekali minum habislah isi dari sebuah kelapa muda.
Maka setelah Maisa Jenar beristirahat sejenak, mulailah ia menanyakan kembali tentang panji-panji merah bergambar harimau itu. Panji-panji itu adalah panji-panji dari sebuah gerombolan yang dikepalai oleh suami istri yang menamakan dirinya Simarodra. Orang itu memulai bercerita. Desa-desa yang diberinya panji-panji semacam itu adalah bertanda bahwa desa itu telah menjadi daerah yang setiap bulan harus menyediakan pajak bahan makanan untuk gerombolan itu. Demikian juga daerah ini yang baru menjadi daerah perbekalan Simarodra sejak 2 bulan yang lalu. Setiap bulan mereka datang untuk memasuki setiap rumah yang ada. Maisa Jenar mendengar cerita orang tua itu dengan penuh keheranan. Sampai sekian jauh tindakan Simarodra di daerah ini tanpa mendapat gangguan apapun. Bapak, apakah Simarodra menentukan apakah yang harus diserahkan oleh masing-masing kepadanya? Maisa Jenar akhirnya bertanya kepada orang tua itu. Tidak, mereka tidak menentukan bahan apa yang harus diserahkan. Tetapi asal saja mereka menyediakan mungkin beras, kelapa, jagung, dan sebagainya, jawab orang tua itu. Jadi, tidakkah penduduk daerah ini mendapat perlindungan dari siapapun? Tanya Maisa Jenar selanjutnya. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya yang sudah berkerut karena garis-garis umur itu tampak semakin berkerut. Anak mas, benar apa yang anak mas katakan, jawab orang tua itu. Memang penduduk di daerah ini seolah-olah tidak mendapat suatu perlindungan dari siapapun. Sebab daerah ini adalah daerah perdikan yang sebenarnya segala sesuatu, seluk-beluk pemerintahan dan keamanan serta kesejahteraan rakyatnya telah bulat-bulat diserahkan kepada daerah ini sendiri. Tetapi pimpinan daerah perdikan yang sekarang ini rupanya tidak begitu menghiraukan keadaan rakyatnya. Bukankah daerah ini mula-mula dipimpin oleh seorang sakti serta bijaksana yang bernama Ageng Sora Dipayana? Sela Maisa Jenar. Ya, jawab orang itu. Tetapi Ki Ageng itu telah lama mengundurkan diri dari pemerintahan. Daerah Pangrantunan ini sepeninggalan dibagi menjadi 2 bagian, dan masing-masing diserahkan kepada 2 orang putranya. Maksudnya jelas, supaya tidak ada rebutan di antara mereka. Tetapi akibatnya adalah seperti sekarang ini, daerah utara yang dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Sora yang berkedudukan di Banyu Biru mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi daerah yang dipimpin oleh adiknya Ki Ageng Lembu Sora dan berkedudukan di Pamingit mengalami kemunduran dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Pangrantunan yang pernah menjadi pusat pemerintahan sekarang tidak lebih dari sebuah desa kecil yang terpencil di lambung Gunung Merbabu ini. Jelas orang tua itu melanjutkan ceritanya. Tampaklah wajah orang tua itu semakin bersedih. Rupanya ia sedang mengenang masa jaya dari desanya ini. Bapak, apakah Bapak mengalami masa-masa pemerintahan Ki Ageng Sora Dipayana? Tanya Maisa Jenar kemudian. Orang tua itu tampak ragu-ragu sebentar, lalu akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Aku di sini adalah orang baru, tetapi sebelum aku tinggal di daerah ini, aku sudah banyak mendengar cerita tentang Ki Ageng Sora Dipayana. Maisa Jenar mengangguk-angguk kepalanya. Jadi, jelaslah bahwa rabaannya mengenai kemunduran daerah ini adalah benar. Tetapi, di samping itu, ia mempunyai kesan yang aneh terhadap orang tua itu. Menilik caranya berbicara, pastilah ia bukan orang biasa, seperti yang tampak pada tata lahirnya, yang tidak lebih dari seorang petani miskin. Anak mas, pada hari ini kebetulan adalah hari pungutan pajak. Karena itu, tak seorang pun yang meninggalkan rumahnya. Mereka menanti dengan setia kedatangan para pemungut pajak. Dan karena itu,
Maka tadi tak seorang pun yang anak mas jumpai di sawah kecuali aku. Kenapa bapak tidak berbuat seperti orang lain? Desak Maisa Jenar. Orang tua itu menggelengkan kepala. Aku tak mau. Belum lagi mereka habis bercakap-cakap, tiba-tiba terdengarlah dera beberapa ekor kuda. Orang tua itu tampak agak terkejut. Anak mas, itulah mereka datang. Pergilah ke belakang rumah ini, supaya anak mas tidak terlibat. Maisa Jenar ingin membantah, sebab ia sama sekali tidak dapat membenarkan kezaliman yang demikian itu berlangsung terus. Tetapi sebelum ia sempat berkata dengan penuh wibawa, orang tua itu mendesaknya. Entahlah pengaruh apa yang menusuk perasaan Maisa Jenar, sehingga ia tidak dapat membantah lagi. Sebentar kemudian, benarlah apa yang dikatakan. Beberapa orang yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh tegap tinggi, serta berambut hampir di seluruh mukanya, datang dan langsung memasuki rumah orang tua itu. Tanpa berkata apa-apa, orang tua itu dengan ganasnya diseret keluar dan dipukuli dengan cemeti semaunya. Panggil seluruh penduduk desa ini, teriaknya kemudian. Suruhlah mereka menyaksikan contoh bagi mereka yang mau sengaja menghindari kedatangan kami. Sesaat kemudian anak buahnya telah berhasil memaksa penduduk desa itu berkumpul serta menyaksikan pertunjukan yang mengerikan. Semua penduduk tidak terkecuali, tua muda, laki-laki, dan perempuan dengan wajah yang ketakutan terpaksa berkumpul di halaman rumah petani tua itu. Beberapa orang perempuan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya, sedang beberapa orang laki-laki hanya bergumam, kasihan orang tua itu. Kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang tua itu saja? Kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang-orang itu saja? Bukankah 2-3 butir kelapa telah dapat membebaskan dirinya dari derita yang sedemikian? Sementara itu, orang yang tinggi besar itu berhenti memukul. Lalu dengan lantangnya, ia berkata, lihatlah, para penduduk daerah Pangrantunan. Inilah sebuah contoh dari seseorang yang dengan sengaja membantah peraturan kami. Pada waktu kami datang untuk pertama kalinya pagi tadi, ia telah menghindarkan diri dengan meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ketika kami datang untuk kedua kalinya, ia sudah ada di dalam rumahnya, sehingga aku dapat memanfaatkannya untuk tidak membakar habis rumahnya serta merampas semua miliknya. Tetapi meskipun demikian, kami anggap perlu untuk sedikit memberi pelajaran kepadanya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, kembali cemetinya terayun-ayun di udara, serta dengan derasnya memukul-mukul orang tua itu. Segera beberapa jalur garis-garis merah darah membekas di punggung yang sudah berkerut-kerut serta hampir tak berdaging itu. Kembali beberapa orang memejamkan matanya. Apalagi ketika orang tinggi besar itu semakin keras memukul, terdengarlah jeritan-jeritan tertahan keluar dari mulut orang tua yang disiksa dengan ganasnya itu. Tetapi meskipun demikian, ada kesan-kesan kesetiakawanan di antara penduduk. Ternyata sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Beberapa ratus orang laki-laki yang tampaknya juga tegap dan kuat tak dapat berbuat apa-apa. Melihat salah seorang warga desanya disiksa di hadapan matanya oleh tidak lebih dari 10 orang. Ini adalah suatu hal yang aneh. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, desa ini tidak hanya mengalami kemunduran kemakmuran serta pemerintahan, tetapi juga mengalami kemunduran jiwa yang sangat mengejutkan. Suatu daerah di mana seorang sakti yang bernama Sora Dipayana tinggal dan memerintah, kini mengalami suatu penghinaan yang sedemikian besarnya tanpa perlawanan sedikit pun. Maisa Jenar yang kemudian menggabungkan diri dengan para penduduk setempat menyaksikan semua itu dengan darah yang bergolak. Ia tidak bisa membiarkan kezaliman serta kemaksiatan semacam itu berlangsung. Tetapi meskipun demikian, ia mempertimbangkan juga beberapa kemungkinan. Sayang bahwa saat itu ia masih belum bisa menjajaki kekuatan Simarodra yang sebenarnya. Ia juga mempunyai dugaan
bahwa apabila terjadi suatu dengan orang-orangnya di suatu daerah, pasti si Marodra tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah itu akan digilasnya habis, serta dijadikan lautan api. Karena itu Maisa Jenar menjadi bimbang. Ancaman itu pasti merupakan salah sebab kenapa tak seorang pun yang berani menentang peraturan si Marodra, kecuali malahan orang tua yang sudah putih seluruh rambutnya juga merupakan suatu sebab kenapa hanya dengan 10 orang mereka berani melakukan tugasnya, bahkan berani melakukan siksaan yang sedemikian kejamnya. Seperti orang Priwo yang gagah itu masih tetap memukul-mukul dengan bunyi yang menyentak. Juga dari mulut orangnya sendiri pun tak habis-habisnya terdengar caci maki dan umpatan-umpatan yang kotor. Melihat semua itu, hati Maisa Jenar semakin tidak tahan lagi. Tetapi hanya karena perhitungan keselamatan penduduk setempat, ia tidak segera bertindak. Ia telah memutuskan untuk mengikuti gerombolan itu sampai jauh keluar desa. Di sanalah ia akan memutahkan segala kemauan hatinya, kemarahannya, serta kebenciannya. Sebab dalam wawasannya, ke-10 orang itu tidaklah lebih dari kelinci-kelinci yang sama, sekali tak bekerja, kecuali hanya berteriak-teriak saja. Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi tak tertahan lagi ketika ia melihat orang itu yang kesakitan dengan menangis-nangis memeluk kaki orang yang tinggi besar dan sedang memukulinya itu, minta untuk dimaafkan. Tetapi apa yang didapatnya adalah tidak saja pukulan-pukulan cemeti, juga kakinya yang besar-besar itu yang sedang dipeluk demikian eratnya dengan sekuat tenaga dikibaskan, sehingga orang tua yang malang itu terpelanting.